بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Tapi pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca terkait dengan tafsir dua ayat awal dari surat An-Najm, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Yang di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wan najmi idza hawa," demi bintang ketika jatuh ataupun demi bintang ketika menghilang. Yaitu menghilang ketika fajar menyingsing ataupun jatuh, yakni bintang yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melempar rujuman lisyayatin, alat-alat pelempar para syaitan dari kalangan jin yang mencuri berita langit. Dan sebagian memaknakan an-najm idza hawa, yakni Al-Qur'an idza nazal, demi Al-Qur'an ketika turun. Kemudian sebagian para mufassirin berdalil dengan firman Allah seperti firman Allah yang lain, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim." Gitu ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu law ta'lamu wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim wa innahu laqur'anun karim. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah tempat-tempat beredarnya bintang, tempat jatuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya itulah sumpah yang amat besar dan sesungguhnya itu merupakan Al-Qur'anul Karim. Maka para ulama Allah menyebutkan, sebagian merojihkan adalah di sini sesuai zahirnya An-Najm, bintang yang masyhur ma'ruf. Dan di situ diperumpamakan demikian pula apa yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu dari Allah. Kenapa Allah bersumpah sebelumnya dengan bintang? Dikarenakan di situ ada beberapa hal keserupaannya. Dan sebagian ulama menyebutkan, bagaikan bintang tanpanya langit tidak akan nampak indah. Maka sebagaimana bintang merupakan penghias langit yang tanpanya langit akan kelam, gelap gulita, maka begitu pula wahyu Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW merupakan penghias yang ada di bumi. Dan Allah alam shawab, demikian pula An-Najm idza hawa, ketika dianggap bintang ketika menghilang bersama fajar, terbit sinar terang fajar. Itu menunjukkan sesuatu yang pertanda datang sinar yang teramat terang dan besar. Di sisi lain, di antara fungsi bintang adalah melempar para syaitan dari kalangan jin. Dan demikian wahyu Allah Subhanahu wa taala datang sebagai pembuka dan penyinar, dengan aturan-aturan ilahi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika fajar menyingsing dan bintang menghilang bersamanya, terbitnya fajar, maka demikian syariat Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan jalan terang dan menunjukkan berbagai macam jalan-jalan kebaikan. Sebaliknya, bintang demikian pula Allah jadikan di antara fungsinya alat pelontar, pelempar para syaitan dari kalangan jin. Dan demikian wahyu Allah Subhanahu wa taala itu sekaligus sebagai peringatan, sebagai hakim, sebagai pengatur dan penghukum dari yang membangkangnya. Maka demikian sebagaimana syariat ini datang dan Nabi dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mubasysyira wa nadhira, pemberi kabar gembira bagi yang mau ikut dan taat, dan pemberi peringatan bagi yang tidak mau tunduk dan patuh.
Maka demikian ini syariah. Dan bintang itu juga indah, menghiasi langit. Tapi di sisi lain juga bintang itu apa? Sebagai alat pelontar untuk para syaitan dari kalangan jin. Maka wahyu Allah Subhanahu wa taala demikian ini datang mengajarkan halal kebaikan. Demikian di sisi yang lain dia juga membantah kebatilan, mengingkari kemungkaran, memberantas kesyirikan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan hal tersebut, wa najmi idza hawa, demi bintang ketika jatuh ataupun menghilang. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah temanmu itu tersesat, tidak pula menyimpang. Telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya kalam para ulama mufassirin, dan mungkin sekaligus sebagai minbab murajaah dan pengingat dan penegas. Di situ disebutkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah tersesat, tidak pula menyimpang. Dhalla ya, adalah fi'il dari dalal, kesesatan. Ghawa adalah dari ghay, penyimpangan. Dan ini semua dinafikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala membersihkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dari sifat-sifat ini. Dan diterangkan oleh para ulama Allah taala sebagaimana oleh Syekh Sa'di, wal muqsamu alaih, dan apa yang hendak Allah sebutkan setelah sumpahnya. Namanya sumpah itu kan dipakai untuk menegaskan sesuatu, menunjukkan sesuatu yang penting. Misalnya seseorang mengatakan, saya akan datang besok, insya Allah. Atau, ini buku saya. Ketika dia ingin menegaskan, dia bersumpah, demi Allah, ini buku saya. Nah, itu demi pencipta langit dan bumi, demi Allah, Rabbul Alamin, pengatur jagat raya. Ini betul-betul buku saya. Tentunya dia akan menegaskan sesuatu yang penting dan yang untuk ia yakinkan. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang dikehendakinya, berbeda dengan para makhluknya. Maka setelah Allah bersumpah hendak menyebutkan sesuatu yang penting, di sini Allah katakan, tidaklah teman kalian itu tersesat, tidak pula menyimpang. Tanzihur Rasul alaihi salatu wassalam, kata Syekh Sa'di, ini merupakan tanzih, pensucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anid dhalal, dari kesesatan, fi ilmi, dalam ilmunya. Tidak tersesat ilmu beliau. Wal ghayyi fi qasdih, dan tidak menyimpang niat dan maksud tujuan beliau. Wa yalzamu min dzalika an yakuna muhtadiyan fi ilmi hadiyan husnal qasd. Dan konsekuensi dari hal yang demikian, orang yang disifati, dinafikan dari ad-dhalal dan ghaib, maka dia pasti terbimbing dalam ilmunya, dan demikian pula ya, mendapat petunjuk dalam maksud dan tujuannya. Nasihan lil ummah, sebagai pemberi nasihat bagi umat, berbeda dengan apa yang ada pada ahlul dhalal min fasadil ilm wa fasadil qasd, yang rusak dalam ilmu maupun tujuannya. Demikian yang semakna jauh sebelum Sa'di adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Dia menyebutkan dalal itu terkait kebalikannya, tersesat adalah jahil, atau sifat kenapa tersesat adalah karena kejahilan, karena mengamalkan sesuatu yang ia tidak ketahui. Obatnya adalah ilmu. Dan adapun yang di sana al-ghay, penyimpangan tersebut adalah di atas dasar yaitu sesuatu yang diketahui, tetapi sengaja ia menyelisih karena hawa. Oleh karena Syekh Utsaimin mengatakan, ma dhalla sahibukum ay ma jahulan, tidaklah teman kalian itu jahil. Wa ma ghawa, dan tidak pula ghawa ay ma anada, tidak pula dia menentang. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, li'anna mukhalafatal haqq, karena yang namanya menyelisih kebenaran itu sebabnya hanya dua. Orang menyelisih kebenaran sebabnya hanya dua. Imma an takuna an jahlin, kalau tidak karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Karena dia jahil, tidak tahu tentang yang benar, maka ia pun menyelisih al-haq tersebut. Wa imma an takuna an ghaib, atau kalau tidak karena ghaib, sengaja menyimpang. Dia tahu yang benar, tapi dia mendahulukan hawa nafsunya.
Ya, menurut saya tidak demikian, padahal dia telah ketahui ayat hadis. Maka hanya ada dua sebab yang seperti ini. Tidaklah terjadi penyimpangan ataupun penyelisihan terhadap kebenaran kecuali karena dua sebab ini. Ima karena belum tahu, sehingga dia tidak mengamalkannya, tidak mengerjakannya karena belum tahu. Atau yang kedua, dan yaitu dia tahu namun dia tidak mau mengamalkannya. Dan ketidaktahuan itu ada yang diberi uzur, ada yang tidak. Ketika seorang telah berusaha, ya, dan dia berusaha untuk mencari tahu, tetapi dia belum tahu, semoga Allah SWT memberinya uzur. Ya. Namun kejahilan, ketidaktahuan akan al-haq, kemudian karena belum tahu, kemudian dia bukannya berhati-hati, kemudian mencari tahu, kemudian memeriksa, meng-cross-check terlebih dahulu, benar atau salah. Tetapi karena ketidaktahuannya justru dia musuhi. Apa yang dia belum ketahui ini benar atau salah, sudah dia vonis. Ini batil, ini salah, tanpa dia tahu. Maka ini kebanyakan ahlul batil. Mereka menghukumi dan menghakimi ahlul haq, du'atul haq, dan orang-orang yang menyuarakan kebenaran dengan zon, dengan prasangka. Mereka belum mengetahui persis yang dibawa dan apa yang disuarakan, tetapi mereka telah menentangnya dan memusuhinya. Dan yang lebih parah dari itu adalah ketika seseorang telah mencari tahu dan dia tahu kalau itu yang benar, yang semestinya dibela, namun dia tidak membelanya dan mengikutinya karena hawa, karena dia khawatir kehilangan dunianya, ya, maka dia mengingkari yang hak padahal dia tahu kalau itu benar. Dan kedua sifat ini adalah sifat ahlul kitab, al-Yahud maupun al-Nasara, al-Awail, orang-orang terdahulu mereka. Maka disebutkan an-Nasara humud dullal wal Yahud humul maghdubu alaihim dalam riwayat Tirmidzi, ya. Yang dimurkai Yahudi karena mereka tahu tapi tidak mau mengamalkan, sementara an-Nasara mereka semangat beramal tetapi tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para pendahulu tokoh-tokoh mereka. Maka oleh karena dalam terkait dengan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bersihkan beliau dan ilmu yang beliau bawa dari sifat ini, ad-dhalal wal ghay, ketersesatan ataupun penyimpangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seseorang yang tersesat karena tidak tahu jalan, bukan juga seseorang yang sengaja menyimpang dalam menyelisih kebenaran dalam keadaan beliau tahu. Tetapi beliau mengetahui yang hak dan beliau ikuti al-haq. Dan itulah jalan siratal mustaqim. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala di sini, ma dhalla sahibukum, tidaklah teman kalian ini tersesat. Kata-kata sahibukum ini yang dimaksud adalah yukhatib Quraisy, ditujukan kepada Quraisy. Tidaklah teman kalian ini. Dan itu menunjukkan setidaknya dua faedah disebutkan Syekh Utsaimin. Yang pertama, bahwasannya Quraisy itu orang-orang yang kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang-orang yang tidak kenal. Ini isyarat bahwasanya mereka orang-orang Quraisy yang Allah tegur, ma dhalla sahibukum, mereka itu ya'rifunahu, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'rifuna nasabah, mengenali nasab beliau, ya'rifuna sidqah wa ya'rifuna amanatah, mengenali seberapa jujur beliau, mengenali seberapa amanah beliau. Fahuwa laisa syakhsan ghariban anhum, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang asing, yang tidak dikenal oleh mereka. Hatta yaqulu la nu'minu bih li'annana la na'rifu, sehingga mereka diberikan alasan atau uzur, ditolerir untuk tidak mau mengimani, mempercayainya karena kami nggak kenal orang ini. Bagaimana kami percaya tiba-tiba ada orang datang, kami tidak kenal dia siapa, dari mana, bagaimana kami harus mempercayainya? Tetapi mereka telah kenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijuluki Al-Amin. Dan konsekuensi faedah kedua, Allah tegur yang demikian dan Allah ingatkan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, adalah idza kana sahibuhum fa inna muqtada as-suhbah an yusaddiquhu wa yansuruhu. Jika Muhammad dulu mereka kenal sebagai temannya, mereka tidak memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang baik.
yang jujur, yang amanah kalau dititipi, ya, tidak pernah menipu, berkhianat, ya, sewenang-wenang dan aniaya, ya, arogan, sombong, congkak, dan sifat-sifat buruk lainnya. Mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi yang begitu baik. Dan sebagian mereka berteman, bertetangga baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensi pertemanan kalian kenal ini teman kalian, tetangga kalian, orang kalian sendiri. Konsekuensinya mestinya an yusaddiquhu wa yansuruhu, untuk mereka menolongnya, membenarkannya. La an yakunu a'da'an lahu, agar tidak memusuhinya. Lebih-lebih yang beliau suarakan adalah kebaikan. Silaturahim, birrul walidain, ya, as-sidq, was-salat, kejujuran, salat, silaturahim, bakti dengan orang tua, ya. Tetapi karena beliau membawa akidah yang menyelisih akidah kaumnya dan mengingkari kebatilan yang ada pada mereka, maka menjadikan mereka berbalik sedemikian drastis. Kadzabuhu, mereka mendustakannya setelah sebelumnya mereka memanggilnya dengan al-amin. Maka Allah ingatkan tentang hal yang demikian. Bahkan sebagian sebagaimana pernah kita sebutkan di kisah yang lalu, ada di antara mereka yang sampai meludahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal sebelumnya duduk bermajlis mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena telah dianggap berbeda dan dimusuhi oleh kaumnya. Wallahu musta'an. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yantiqu, berucap, 'anil hawa, berdasarkan hawa nafsunya. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa ay laisa nutquhu sadiran an hawa nafsihi. Tidaklah ucapan beliau itu muncul dari hawa nafsu beliau sendiri. Tidak. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwasanya beliau tidak pernah berbicara sadir anil hawa, yang didasari atas hawa nafsu, bi ayyi halin minal ahwal, dari kondisi-kondisi apapun. Fama hakama bi syai'in min ajlil hawa, beliau tidak pernah menghukumi atau menetapkan hukum sebagai hakim berdasarkan hawa nafsu atau ambisi beliau, tidak pernah. Ya. Walakinnahu yantiqu bima uhiya ilaihi minal Qur'an wa ma uhiya ilaihi minas sunnah wa ma ijtahada bi sallallahu alaihi wasallam ijtihadan yuridu bil maslahah. Akan tetapi beliau berbicara berdasarkan apa yang Allah wahyukan pada Al-Qur'an, tentang Al-Quran. Yang kedua, atau yang Allah wahyukan kepadanya terkait dengan As-Sunnah. Atau yang ketiga, ijtihad beliau untuk maslahah, dan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keliru, dan itu tidak pernah pada dosa besar, itu pun pasti langsung turun teguran dari atas langit. Maka beliau disifati dengan Al-Ma'sum, yang terjaga dari kesalahan. Maka tidak ada kesalahan besar, tidak mungkin. Dan kalaupun ada kesalahan kecil sedikit, langsung datang teguran dari langit. Seperti abasa wa tawalla, yang insyaallah akan datang pembahasannya pada surat tersebut. Ya. Hanya sebatas dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta, langsung datang teguran. Dan bukan perkara-perkara yang besar, perkara yang kita anggap biasa, subhanallah. Tetapi itu pun Allah ingatkan. Maka beliau maksum terjaga dari kesalahan. Maka disebutkan oleh Syekh Utsaimin, panutquhu alaihi salatu wasallam salah satu aqsam. Inilah bentuk pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 macam. Yang pertama, al-awwal ayyantiqu bil Quran. Beliau berucap menyampaikan Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nisbatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikannya. Yang kedua, ayyantiqu bis sunnah al-muhah ilaih. Beliau membicarakan apa yang disebut dengan sunnah yang diwahyukan kepada beliau. Hadis dari beliau yang Allah Subhanahu wa taala benarkan muncul dan keluar melalui lisan beliau alaihi salatu wasallam. Dan yang ketiga, ayyantiqu bi ijtihad.
Beliau bersikap dengan ijtihad, la yuridu bi illal maslahat, tidak dikehendaki kecuali maslahat. Dan itu Allah benarkan. Dan jikalau ada sedikit saja yang keliru, langsung datang teguran dari atas langit. Berbeda terkait dengan hal ini, kata beliau Syekh Utsaimin, amma nahnu adapun kita, fanantiqu amma nuridu bil maslahah. Kalau kita ya kadang-kadang ya kita berbicara tujuannya untuk maslahat, wa nantiqu anil hawa, terkadang karena subjektivitas kita cenderung berpendapat begini, maka itu yang kita bela ya. Karena kecondongan kita meskipun belum tahu buktinya, belum tahu ilmiah, ini bahaya. Atau kecondongan ya. Laisa kullu insan minna salimun minal hawa, dan tidak ada tiap manusia dari kita selamat betul-betul persis bersih daripada hawa, kata beliau. Yamilu ma sahibi, seseorang condong kepada kawannya. Yamilu ma qaribi, kepada kerabatnya. Yamilu ma ghani. Dan meskipun Allah ingatkan dalam syariatnya yang sempurna untuk bersikap adil, berlaku adil meskipun terhadap kerabat sendiri, keluarga sendiri, tetapi toh ini fakta, terkadang seseorang membela dan ada kecenderungan kepada orang yang lebih dikenalnya dekat. Wa yamilu mal ghani, sebagiannya lebih condong kepada orang-orang kaya atau orang kaya. Wa yamilu mal faqir, sebagiannya lebih condong kepada orang miskin. Masing-masing punya kecondongan. Contoh, ada orang kecelakaan. Satunya laki-laki, satunya perempuan. Ya. Kemudian orang belum tahu apa-apa, yang dibela sudah yang perempuan. Ya. Ini kasihan mas, ini begini, begitu, begini. Padahal yang salah yang nabrak perempuannya. Ada mobil dengan sepeda tabrakan, yang disalahkan mobilnya. Padahal dia tidak melihat, tidak menyaksikan, dan syariat menuntunkan untuk bersikap adil. Kunu qawwamina lillahi bil qist syuhada. Ala nas, untuk jadi saksi-saksi Allah di muka bumi, menerapkan keadilan seadil-adilnya. Namun ini fakta yang demikian ini, ya. Dan lebih-lebih seseorang dibimbing oleh syariat untuk mencarikan uzur. Misalnya, ya, kan orang itu kan tergantung, kalau orang bilang apa ya, Wang Sinawang ya, apa, misalnya seseorang bajunya baru, ininya baru, pakai modelnya baru, belum lama ini ganti lagi, atau HP-nya atau yang lain, ya. Sebagian mungkin mencari, oh ini untuk menampakkan nikmat dari Allah. Tidak disembunyikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh yang ini mungkin beli, yang itu mungkin dikasih. Oh mungkin ini dipakai untuk menyenangkan orang tuanya. Oh mungkin ini dipakai karena begini begitu. Kan bisa. Tapi di sisi lain orang melihat, oh ini tidak zuhud. Oh ini pamer, oh ini sombong. Selalu ganti-ganti HP, selalu ganti-ganti barang, ya. Ya. Kemudian padahal orang niatnya menggunakan barang tersebut kan macam-macam. Tapi seringnya masing-masing kita memiliki kecenderungan. Ya, selama belum diucapkan, disebutkan, mungkin mudah-mudahan mendapatkan untuk seorang memiliki perasaan ini kok begini sih, tidak cocok. Sebagian ada yang kecondongannya kepada orang kaya, sebagian ada orang miskin, sebagian ada yang kepada laki-laki, sebagian kepada wanita ketika terjadi kelas atau pertikaian. Ini contoh-contoh fakta. Syekh menyebutkan bahwasanya seseorang seringkali yamil, yakni condong dengan hawa nafsunya. Yantiq wa yatakallam an hawa, berbicara, membela karena kecondongannya, hawa nafsunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Lalu apa kalau bukan berbicara menurut hawa nafsunya? Padahal tiap orang kan pengen bicara, dia bicara. Tidak pengen bicara, baru manusia dia tidak bicara. Kalau tidak menurut hawa nafsunya apa? Maka disebutkan di sini, in huwa illa wahyu yuha. Adapun terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain itu apa yang beliau ucapkan ini,
tidak lain itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan sebagian dari syaikhnya mengatakan in huwa yakni mal Quran illa wahyun yuha. Tidaklah Al-Quran itu yang beliau baca, Al-Quran yang dia ucapkan itu tidaklah lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Syekh tadi mengatakan in huwa illa wahyu yuha, ay la yatba illa ma awha Allahu ilaihi minal huda wat taqwa fi nafsihi wa fi ghairihi. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengikuti kecuali sesuai apa yang Allah wahyukan kepada beliau berupa petunjuk, ketakwaan, baik terkait dengan diri beliau pribadi ataupun terkait dengan hak orang lain selain beliau. Seluruh apa yang beliau bicarakan tidak lain itu adalah sesuai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apakah wahyu Allah al-wahyain, Al-Qur'anul Karim, beliau sampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, ataukah wahyain, wahyu kedua dari al-wahyain adalah sunnah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan hal ini pula, ini sekaligus sebagai bantahan kepada sebagian orang yang kesalahannya subhanallah, dan sebagian termasuk kesalahan hal ini fatal yang diingatkan oleh para ulama meskipun berat, tetapi muncul syubhat-syubhat semacam ini ya subhanallah. Apa yang dinukilkan dari Syekhuna Yahya Al-Hajuri hadahullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, ya, dibantah oleh para ulama ta'ala yang diikuti oleh ajawirah, orang-orang pengikut ta'assub yang ta'assub kepadanya dan tidak berusaha untuk menilai dengan insaf, ya. Mereka menuduh yang lainnya taklid, ta'assub, sementara hakikatnya mereka sendiri yang ta'assub, taklid. Ucapan imamnya luar biasa bagi mereka, semuanya dijunjung, dibela, ya. Kalaupun ada kesalahan dicari-carikan uzur dan meminta orang lain supaya memberikan uzur kepadanya. Tetapi ulama lain tidak mereka beri uzur. Siapapun yang berani mencela imam dia, semuanya langsung dia jatuhkan. Yang siapapun yang disebut syekh, mereka sudah tidak panggil lagi syekh. Dan mereka cari-cari fatwanya zallah. Lihat ini Ubaid Al-Jabiri, fatwanya zallah begini begitu. Lihat itu fatwanya ini, fatwanya ini. Sementara kesalahan-kesalahan imam mereka ini, Yahya Al-Hajuri, hadahullah, bukan dalam permasalahan sepele. Allah musta'an. Wa nasallallahu at-tabat wa taufiq was-sadad. Ya. Dan terus terang saya pribadi itu kadang berat bicara seperti ini, dan kita pun mengkhawatirkan diri kita, ya. Tetapi ada kalanya subhanallah butuh terutama sekian banyak syubhat, dan mereka begitu aktif hal-hal yang semacam ini, pemutarbalikan fakta, hal-hal yang semacam ini subhanallah banyak, terutama dalam masalah yang bukan sepele, masalah akidah. Terkait dengan hal ini dinukilkan bahwasanya Yahya Al-Hajuri hadallahu pernah mengatakan as-sunnah mu'dhamuha wahyu. Sunnah Rasul itu mayoritasnya adalah wahyu. Ini dibantah oleh para ulama ta'ala. Subhanallah. Ini ucapan yang tidak sepantasnya seperti ini. Bukanlah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mayoritasnya wahyu, bal kulluha wahyu. Semuanya itu wahyu. Dan ini kesalahan, bukan masalah sepele, ini masalah akidah, masalah pokok. Sementara mereka mencari-cari, lihat itu Ubaid Al-Jabiri, fatwanya aneh-aneh. Lihat ini, fatwanya begini-begini. Masalah fikih, masalah mereka cari-cari kesalahan orang, dan mereka carikan uzur untuk imamnya ini. Dalam keadaan perkara akidah, perkara subhanallah. Maka kita sangat heran, namun ya subhanallah, maka ini juga sekaligus sebagai pelajaran bagi kita untuk melihat, dan sesungguhnya para ulama dari waktu ke waktu mereka mewasiatkan, sampai pun Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, beliau mengingatkan, dan beliau tidak rela dan tidak ridha untuk diikuti karena ta'assub asabiyah. Ikuti selama di atas al-haq, ya, dan bukan diikuti karena ikut-ikutan, karena fa'inal hayy la tu'man 'alail fitnah. Orang yang masih hidup tidak ada yang dirasa aman dari fitnah. Dan itu baru segelintir di antara sekian hal, sekian banyak.
Dan Syekh Rabi berusaha menasihatinya sekian lama. Dulu ketika terjadi antara saya dengan Syekh Abdul Rahman di awal-awal, saya bilang tidak, dua-duanya itu imam, dua-duanya itu Syekh Ahlussunnah. Cuma terjadi iri dengki dua-duanya. Sepeninggal Syekh Mobil, dua-duanya murid senior. Lainnya sudah pada pencar, yang didamat tinggal 2. Syekh Rabi masih terus nahan sampai berjalan waktu. Dan Syekh Rabi sudah mengusahakan menyabar-nyabari sekian tahun lamanya. Ya. Siapa Anda enggak menasihati dulu? Qad nasahtuhu wa nasahtuhu. Sampai diulang-ulang beliau, saya sudah nasihati. Dan kadang sampai sekian 1,5 jam atau berapa saya kurang ingat. Wala yasma' wala yubali, tidak dengar, tidak mau peduli, ya subhanallah. Dan menjadikan tafriq, ya, baina salafiyyin, ya, pecah belah di antara salafiyin, ya. Ya subhanallah, bahkan ya dengan mudahnya sedikit, ya, kemudian terjadi fitnah sekian banyak. Wallahu musta'an. Dan terkait dengan hal ini, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyu yuha, semuanya wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi wasallam. Wal wahyu Al-Qur'anul Karim ataukah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kalanya di sana contoh ijtihad, ya. Ketika perang Khandaq di sana atas orang-orang Yahudi dihasung kabilah-kabilah Arab untuk mau dan berani menyerbu ke Madinah. Yang membeberkan rahasia kelemahan kaum muslimin di Madinah itu mereka, ya, Yahudi. Makanya setelah perang Khandaq Nabi langsung, belum taruh lama istirahat, tapi langsung setelah perang Khandaq langsung ke Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini yang memprovokasi dan mengajak kabilah-kabilah Arab bersatu padu 10 ribuan sampai disebut Al-Ahzab. Ya, mereka hizb yang sekian banyak berkumpul untuk nyerbu Madinah. Bagaimana ini yang kita lakukan? Mereka akan datang ke Madinah untuk melindungi kota Madinah, anak-anak, istri kita, dan seterusnya. Ya. Maka sahabat bertanya, ya, ketika Rasul ketika itu belum terpikir dan belum diwahyukan kepada beliau apa caranya untuk membendung serbuan Al-Ahzab. Seorang sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi dari Persia, menanyakan ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ahada, ini kurang lebih maknanya, ahada wahyun laisa lana sabil, ya, an nu'aridaha, atau kama qala radhiyallahu anhu, apakah ini wahyu dari Allah yang tidak boleh kita tentang? Apa yang Anda putuskan ini, kita begini-begini saja, tidak boleh kita tentang? Atau am hada kaidun wa harb, apakah ini tipu daya, siasat perang? Rasul mengatakan, bal kaidun wa harb, ini hanyalah siasat perang. Maka Salman Al-Farisi mencontohkan, kami dulu di negeri kami, kalau menghadapi serbuan musuh besar, kami bikin parit mengelilingi kota kami. Dibikin jurang yang besar, parit supaya menahan laju mereka datang. Kuda tidak bisa loncat, prajurit dia turun harus bikin jembatan. Kalau diisi air ya mungkin orang harus renang, atau yang jelas apakah itu jurang biasa atau diisi, itu menghambat laju prajurit sekian banyak. Dan ketika mereka memikirkan cara untuk nyebrang, dan tidak mungkin tentunya semua 10 ribu langsung nyebrang sekaligus, ada jembatan tentu nyebrang satu-satu atau 5-5, dan itu mempersedikit jumlah mereka, maka bisa dihadapi dengan bertahap. Dan itu usulan Salman Al-Farisi, dan kemudian usulan ini sangat jitu, sangat tepat, dan Nabi membenarkannya. Ini contoh ijtihad, Nabi membenarkannya, ijtihad, ya. Maka ada hal yang terjadi di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu Al-Quran beliau bacakan, sunnah langsung, wahyu turun, kadang wahyu belum turun, tapi ijtihad beliau begini saja. Tapi ada sahabat tidak, Rasul, kalau boleh saya usul begini-begini, ya sudah begitu, dan dibenarkan oleh wahyu. Maka ini 3 bentuk dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan contoh-contoh tadi. Dan itu juga sekaligus faedah farijiyah, faedah di luar, bahwasannya tidak diharamkan seseorang itu mengambil atau memakai produk luar negeri selama tidak bertentangan dengan syariat. Lihat coba caranya Salman Al-Farisi, kaum muslimin membuat parit saat itu, enggak dikenal oleh orang-orang Arab saat itu.
Yang kenal orang siapa? Persia. Yang bawa siapa? Sahabat Salman Al-Farisi. Orang-orang tidak kenal seperti itu. Tidak nyangka mereka datang ke Madinah mau nyerbu, tiba-tiba ada parit sedemikian lebar, dalam dan panjang. Tidak mampu mereka terjang. Mereka kaget dan tidak biasa orang Arab. Tidak mengenal dalam siasat perang seperti itu. Ini caranya siasat orang Persia. Bisa dipakai. Ya, bukan kemudian ini kan bukan dari Islam. Ini dari Barat. Tergantung dalam masalah apa. Ini kacamata, teknologi, ini HP, ini motor, ada teknologi baru, ada boleh siasat kan hal-hal dunia ini boleh. Demikian diterangkan oleh para ulama radhiyallahu taala. Kembali ke sini, in huwa illa wahyu yuha. Kemudian Syekh Asy'ari mengatakan wa dalla hada ala anna sunnata wahyun min Allah wa li Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah Rasul seluruhnya adalah wahyu dari Allah terhadap Rasulnya alaihi wasallam. Lihat ini berbeda dengan yang dikatakan tadi apa? Ya, Imam sebagian Ajawirah mereka tadi berbeda dengan apa yang disebutkan Syekh Sa'di. Sunnah Rasul wahyun min Allah, bukan mu'dhamuha, bukan mayoritasnya, bukan kebanyakannya, tapi semuanya. Apakah ketika Rasul marah, ketika Rasul duka? Iya, juga wahyu. Maka disebutkan dalam sebuah hadis di antara apa yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di sana seingat saya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ya, di mana sahabat Abdullah bin Amr bin As menceritakan, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridu hifdzah, yang aku ingin untuk aku hafal. Fanahadni Quraisy. Setelah itu orang-orang Quraisy melarang saya. Ya, orang-orang Mekah. Faqalu mengatakan, mereka berkata, innaka taktubu kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar. Engkau menulis segala sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah, padahal Rasulullah manusia. Yatakallam bil ghadab. Sebagian lafaz, ya, apakah engkau menulis dari seseorang fi halil ghadab war ridha, dalam kondisi beliau kadang marah, kadang ridha. Ketika sedang marah juga engkau tulis, ketika beliau sedang ridho juga begitu. Fa'amsaktu anil kitab. Sempat sekian waktu, kata Abdullah bin Amr bin As, sahabat ini, aku berhenti dari menulis. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, setelah sempat berhenti, beliau menulis beberapa catatan yang didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena teguran tadi. Maka beliau menyampaikan hal tersebut, Abdullah bin Amr bin As, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bersabda, "Uktub, fa walladhi nafsi biyadihi, ma kharaja minni illa al-haq." Tulislah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah yakni, tidaklah keluar dariku kecuali kebenaran. Lalu sebagian riwayat diperjelas, ma kharaja min hadza, tidaklah keluar dari ini, menunjuk ke lisan beliau. Tidaklah pernah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Dan itu umum. Baik marahnya beliau ataupun ridhonya beliau, semuanya huda, petunjuk. Dan disebutkan beliau tidak marah kecuali idza untuhikat hormatillah, ketika dilanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba ini sebagai bahan introspeksi kita. Berapa banyak kita yang marah, bahkan menyikapi cinta maupun benci, suka atau tidak terhadap orang karena perasaan, menurut saya, adakah bukti? Adakah fakta-fakta, adakah dalil yang jelas terkait dengan hal tersebut sehingga dia dibenarkan untuk membenci saudaranya terkait dengan hal tersebut karena kemungkarannya, karena hal-hal yang semisalnya. Maka terkait dengan hal ini menunjukkan bahwasanya wahyu atau sunnah Rasulullah SAW adalah wahyu seluruhnya, bukan sebagiannya atau yang semisalnya. Maka disebutkan wahyu sebagaimana kata Syekh Sa'di radhiyallahu taala tadi. Kemudian disebutkan asal muasal dan dari siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kalau itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kemudian mungkin menyangka, bahkan hatta orang-orang awam menganggap ketika berdoa dan memuliakan sesuatu Allah di atas sana. Dan bagaimana seorang yang di bumi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terangkan pada setelahnya, "Tsumma dzakara al-muallim lir-rasul sallallahu alaihi wasallam," kata Syekh Sa'di, ya. Atau ya,
Disebutkan oleh Syekh Sa'di juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum terjaga dari kesalahan. Dari segala apa yang beliau kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala dan terkait dengan syariatnya. Karena ucapan beliau tidak muncul dari hawa nafsu tetapi itu wahyu yang diwahyukan. Kemudian Allah menyebutkan siapa yang mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan dari Allah wahyu tersebut kepadanya. Huwa Jibril alaihissalam, adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka Allah mengatakan di sini, "Allamahu syadidul quwa." Yang mengajarinya, yang mengajari dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syadidul quwa. Kata Syekh Sa'di, syadidul quwwah adz-dzahirah wal batinah, yang kuat lahir maupun batinnya. Kuat kata Syekh Sa'di ala tanfidhi ma amarahu Allah bi tanfidhi. Kuat dalam menjalankan apa yang segala Allah perintahkan. Wa qawiyyun ala isalil wahyi ila rasul. Kuat untuk menyampaikan wahyu tersebut dari atas langit sampai ke Rasulullah SAW di bumi. Wa man'ahu min ikhtilasi syayatin lah. Kuat untuk menjaga dari curian syaitan. Au idkhaluhum fihi ma laysa minhu, atau dibisiki, ditambahkan oleh syaitan yang bukan dari wahyu dicampur dengan yang lain. Tapi betul-betul kuat Jibril menjaganya. Memiliki kekuatan yang memang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugas tersebut. Gimana tugas Jibril alaihissalam adalah yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada al-anbiya. Ini yang dimaksud syadidul quwa. Di sini kekuatan dengan berbagai macam. Syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Mana dzu mirratin? Mirrah di sini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah kuat juga, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dan Ibnu Amr bin As, Nabi mengatakan, la tahillu shadaqah li ghaniyyin wa la dzi mirratin sawiyyin. Tidak halal sedekah kepada orang yang kaya, kepada orang yang kuat dan mampu. Li dzi mirratin, kalau hadiah boleh, tapi sedekah itu lain lagi. Maka zakat tidak boleh. Kecuali mu'allafah qulubuhum, maka disebutkan la tahillu shadaqah li ghaniyyin wa la li dzi mirratin. Maka makna mirrah di sini kuat. Tetapi makna mirrah terkadang kedua bermakna indah. Dan itu yang dimaksud di sini. Kenapa? Karena itu dinukilkan dari Ibnu Abbas, dzu manzarin hasan, yang memiliki keindahan yang sangat, dan terkait dengan Jibril dan kelanjutan insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Wallahu taala alam shawab. Begitu pula itu ditopang oleh dalil-dalil yang lain, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Alhamdulillah sallallahu alaihi Muhammad subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih.